dilakukan. Sekarang dulu saya Kusnadi Hajimas selaku Kepala Madrasah didampingi oleh Pak Ketu, Pak Dodi Kunto, dan tim JI dari Majelis Satu Maluku Tengah dan perwakilan masing-masing komponen, dan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak kami yang di-share kepada kami bahwa hari ini tanggal 6 Februari 2025 kami akan dinilai secara mandiri oleh Bapak Berdua mulai pukul 9 atau pukul 11 waktu Indonesia bagian timur sampai selesai. Itu mungkin sebagai pengantar dari kami kembalikan kepada Bapak Berdua, mungkin sekedar arahan dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Kami dari Biro Ortala Setjen Kementerian Agama ini diminta bantuannya seperti itu ya untuk melakukan penilaian pendahuluan di MAN 1 Maluku Tengah seperti itu ya Bapak Ibu, sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin kami telah melakukan penilaian sebenarnya sebelum Zoom ini gitu ya. Jadi untuk operator mungkin bisa juga mendownload untuk LKE-nya, di mana nanti di situ sudah ada beberapa catatan dari kita gitu ya, dari tim penilai yang nantinya Bapak Ibu harus menindaklanjuti perbaikannya seperti itu ya. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya Bapak Ibu di masing-masing area nanti bisa berkoordinasi dengan kami gitu ya, terkait dengan perbaikan data dukungnya seperti itu ya. Dan sebagai informasi untuk area manajemen perubahan, kemudian tata laksana dan manajemen SDM itu telah dilakukan penilaian oleh Bapak Anggi Laksono ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk area manajemen perubahan, tata laksana dan SDM nanti bisa berkoordinasi langsung dengan Bapak Anggi Laksono ya. Terus kemudian untuk area berikutnya untuk akuntabilitas, kemudian pengawasan dan pelayanan publik nanti bisa berkoordinasi dengan saya ya Bapak Ibu itu. Dan kemudian mungkin untuk mempersingkat penilaian ya, ini sudah saya coba share di Zoom chat ya terkait dengan LKE penilaian yang sudah kami lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa download gitu ya. Dan sebenarnya di sini kita nanti lebih banyak berdiskusi gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang kira-kira masih bisa dibilang masih bingung gitu ya terkait dengan apa sih eviden yang harus dilampirkan misalnya di area 1, area 2 misalnya kayak gitu ya. Atau masih ada yang ragu gitu ya. Misal Bapak Ibu ragu kalau evidennya itu memang yang seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin secara singkat dulu ya saya persilahkan untuk Bapak Anggi Laksono untuk area manajemen perubahan, tata laksana, dan SDM. Nah, nanti setelah itu lanjut ke area berikutnya, saya. Kemudian nanti baru kita diskusi ya Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu mempelajari catatan-catatan yang sudah dikirim tadi barusan. Ya.
Baik, Baik, silakan terima Pak kasih Andi. Bapak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. dari Maluku Tengah ya Bapak Ibu ya. Dengan yang saya hormati Pak Kepala Madrasah beserta tim Pokja Pembangunan ZI dan wakil kepala sekolah dan kepala tata urusan madrasah ya. Kita akan segera langsung aja ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya akan share. Ada beberapa catatan yang saya berikan untuk area di manajemen perubahan, Bapak Ibu, izin menyampaikan. Jadi, mohon untuk semuanya nih buat semua area, buat Bapak Ibu ya, pastikan bahwa semua yang ditandatangani atau oleh pimpinan ataupun kegiatan-kegiatan lain itu tolong diupdate semua Bapak Ibu ya. Karena beberapa dokumen ini ada yang masih tahun 2023 dan ini penilaian 2024. Ya Bapak Ibu ya tolong diperhatikan hal itu. Jadi catatan-catatan yang kami berikan perbaiki, kami akan perbaiki juga untuk penilaiannya. Ya seperti contoh ini di SK-nya ini pun juga ini masih menggunakan tahun 2023. Kalaupun memang tidak ada perubahan, tolong diberikan apa namanya klarifikasi bahwa itu ada revisi atau apa. Contoh, misalkan ada perubahan dari orangnya gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu mohon diganti diganti SK-nya dengan ditambahkan perubahan atas di lampirannya. Nah, yang kedua ini juga untuk SK timnya juga kurang benar ya karena itu dijadikan satu SK tim Pokja. Jadi harusnya itu per area Bapak Ibu. Jadi mereka tugasnya itu akan dibagi-bagi sesuai dengan area masing-masing. Nah, seperti itu contoh simpel aja ini udah saya berikan catatan-catatannya. Nah, ini juga lagi pula untuk mekanisme izin Bapak Ibu. Jadi kalau kan kita tahu nih Bapak Ibu, untuk membuat laporan kegiatan itu ada 5 hal. Sebenarnya 4 ya. Tapi untuk penilaian ini ada 5 hal. Yang pertama yaitu undangan. Yang kedua itu notulensi. Yang ketiga daftar hadir atau absensi. Yang keempat dokumentasi dari kegiatan tersebut. Dan yang kelima itu adalah output. Bisa dengan rencana aksi, tindak lanjut atau berita acara itu silakan. Nah, seperti itu. Jadi setiap eh, eviden yang berkaitan dengan laporan kegiatan di seluruh area itu eh, siapkan dengan 5 hal tersebut. Ya, penuhi dengan 5 hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Semuanya ini untuk semua area satu. Nah, lalu ini juga ada tambahan juga eh, terkait dengan ini dengan agen perubahan yang sangat penting ini. Jadi silakan Bapak Ibu eh, kami di pusat punya yang memiliki namanya regulasi tentang pedoman agen perubahan. Nah, yaitu KMA 504 tahun 2018. Jadi di situ terkait dengan agen perubahan ada semua. Berikut ada pembuatan proposalnya, proposal inovasinya atau program kerjanya, pembuatan SK-nya. Nah, itu di lampiran SK juga ada bentuknya seperti apa. Dan ingat, untuk agen perubahan itu harus memiliki inovasi atau program kerja. Itu di situ juga tata cara untuk melakukan pemilihan secara online di aplikasi Siapo yang kita buat di pusat ini ada juga Bapak Ibu. Silakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari, pahami KMA 504 2018. Seperti itu ini jadi nilainya sangat kecil karena
terdapat agen perubahan karena itu keroyokan. Dan ini kalau dibaca ya untuk agen perubahan ya, judulnya itu adalah penetapan tim akreditasi, bukan penetapan agen perubahan. Salah besar ya Bapak Ibu berarti ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya untuk area manajemen perubahan. Ada ya timnya ya. Nah, ini yang paling terpenting. Satu lagi untuk di area manajemen perubahan di apa pemenuhannya, yaitu dalam pernyataan telah dibangun budaya kerja dan pola pikir itu harus mampu melihat resistensi atas perubahan di lingkungan satuan kerjanya. Jadi Bapak Ibu silakan buat survei resistensi pegawai atas perubahan tersebut dari pembangunan zona integritas. Kalaupun butuh contoh nanti saya buatkan. Jadi silakan buat seperti itu atau enggak bisa dikembangkan silakan. Nanti buat boleh secara online maupun paper. Silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau ini yang tambah-tambahan ini silakan Bapak Ibu lihat sendiri ya. Nah, itu untuk area manajemen perubahan. Hanya sedikit. Tapi bobotnya lumayan besar Bapak Ibu. Nah, untuk aspek reform ini juga dari manajemen perubahan. Sama halnya dengan yang tadi. Jadi ini perbaiki SK-nya dulu. Lalu tambahkan proposal program kerja atau inovasi si agen perubahan. Lalu buatkan matrik dari eh, sejak kapan MAN 1 Maluku Tengah ini sudah ada yang namanya agen perubahan. Nah, itu nanti dibuatkan matriknya, didata sebagai jadi database agen perubahan di madrasah ibu bapak ini. Gitu. Jadi untuk 3 hal itu nanti dimasukkan ke apa eviden yang di komitmen dalam perubahan agen perubahan. Nah, untuk yang jumlah perubahan yang dibuat ini adalah implementasi dari dampak program kerja atau inovasi si agen perubahan. Jadi agen perubahan itu harus dievaluasi program kerjanya. Setelah dievaluasi, ditandatangani oleh pimpinan, diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan. Nah, di situ juga nanti ada apa namanya catatan-catatan yang harus diberikan oleh pimpinan. Silakan pimpinan untuk memberikan evaluasinya terhadap program kerja Siaga Perubahan. Ya, kalau menurut saya sih itu aja yang untuk agen perubahan ya. Selanjutnya area tata laksana. Ini juga kecil sekali nih Bapak Ibu. Ini banyak apa namanya catatan-catatan yang saya berikan. Izin Bapak Ibu, kami pernah datang ke sana ya untuk mensosialisasikan juga zona integritas. Ketua tim POJ-nya ada ya? Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Ada ya? Kami saat kami ke sana dari MAN 1 datang nggak? Karena kami memberikan contoh-contoh semuanya itu termasuk dengan kamus eviden. Ada ya? Tapi ini nggak ada yang sesuai masalahnya juga. Makanya kami tambahkan di sini beberapa catatan untuk Bapak Ibu tindak lanjuti. Ya contoh seperti ini kan gampang banget Pak. Ini tinggal coppas aja atau download yang namanya KMA nomor 1364 2021 tentang peta proses bisnis Kemenak. Nah, itu bisa dijadikan yang namanya apa namanya data dukung atau eviden di pernyataan SOP mengacu pada PPB ini. Ya, itu yang paling penting tuh Pak, nomor 1 Pak ya, Ibu ya. Nanti untuk area tata laksana tolong ini catatannya ditindaklanjuti ya. Nah, kalaupun nanti juga ada inovasi dari hal tersebut, dari SOP-nya itu mau diapakan untuk hasil dari evaluasi, silahkan dijadikan juga data dukung. Jadi nanti saya bisa nilainya bisa A. Kalau belum ada inovasinya masih B ya Bu ya, Bapak ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk yang PPB-nya atau SOP-nya ya.
Jadi kalau untuk yang elektronik ini terkait dengan sistem pengukuran kinerja. Nah, selain ini kan sakit ya Pak ya. Silakan Bapak juga bisa untuk pegawainya belum ada nih Pak. Silakan kalau di sana sudah menggunakan pusaka belum ya Bapak Ibu ya? Gimana atau punya siap apa simpok sendiri Ya, Pak. ya modelnya seperti itu Bapak Ibu nanti itu di screenshot untuk apanya tapi untuk data dukungan tapi jangan lupa ada keterangan bahwa ada tampilan bahwa itu dari madrasah Bapak Ibu ya screenshotnya ya paham ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah ini rata-rata ini saya berikan B karena dalam pernyataan dan jawabannya itu pilihan gandanya itu harus ada inovasi. Sedangkan saya konfirmasi, saya cek satu-satu itu nggak ada inovasinya. Jadi izin kalaupun ada inovasinya bisa Bapak Ibu masukkan biar saya ganti nanti jadi A. Kalaupun ada, kalau nggak ada ya mohon maaf B aja juga nggak apa-apa sih. Ya, jadi nggak maksimal tapi nanti insya Allah cukup lah walaupun hanya B. Lanjut. Nah ini nih. Untuk informasi keterbukaan informasi publik. Nah, ini yang paling penting dari semuanya itu adalah buatkan SKPPID-nya Bapak Ibu. Jadi percuma Bapak Ibu cuma screenshot di websitenya. Tapi kalau tidak ada SKPPID ditampilkan di dalam sini ataupun di website Ibu, itu tidak menggambarkan bahwa keterbukaan informasi publik itu telah dilakukan atau belum. Ya, nah, itu untuk area tata laksana di aspek pemenuhan. Lanjutnya kita ke reformnya. Nah, ini agak banyak ini. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi. Jadi tambahkan KMA yang tadi. Ya, nanti kalau sudah, oh ya, jangan lupa setiap Bapak Ibu revisi perbaikan ya, upload itu tolong ditambahkan depannya file tersebut dengan kata update. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ya, Mohon Pak. ingat, tambahkan kata update, semuanya update underscore KMA nomor sekian, 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 sekian gitu. Ya, oke. Ini juga nggak terlalu ini, tinggal silakan ini catatannya tinggal diikuti saja. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, mungkin ini yang paling sangat kecil nilainya karena nggak ada nilainya. Jadi untuk seperti grand design atau roadmap atau kerangka acuan atau digital ini yang Bapak berikannya ini tidak inline, tidak terkait. Jadi nanti kalaupun Bapak Ibu bisa hubungi saya, contohnya nanti akan kami kirimkan seperti apa. Tapi kalau memang sudah ada, silakan di-upload ya. Ini penting ini. Jadi nilainya ini anjlok sekali nih, Bapak Ibu nih ya. Oke, ini juga tinggal ikuti aja, tinggal screenshot aplikasi PPDB online yang ada di sana. Oke, hanya itu aja Bapak Ibu untuk area penataan tata laksana. Kita lanjut ke penataan SDM, aparatur. Nah, ini juga lumayan bagus kalau ini. Karena ini sesuai rata-rata untuk karena lingkup satuan kerja madrasah kecil, jadi gampang. Nggak kayak kan Kemenak Kota ataupun Kanwil. Itu banyak. Nah, kalau ini kan tinggal ikutin aja sudah ada. Jadi ini alhamdulillah catatannya nggak terlalu banyak. Mungkin yang pola mutasi, kalaupun tidak ada, diberikan, bukan kayak gini, tapi diberikan pengantar. Ya, kalau memang tidak ada. Jadi kalau ada, silakan bikin matriksnya. Seperti itu. Jadi nanti ini yang ya ini jawabannya, yang tidak ini menjadi jawabannya ayah lagi kembali. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Nah, Pak. itu tuh yang penting-penting seperti itu, Bapak Ibu. So far cukup ya bagi saya ini karena sudah lumayan bagus. Nah ini juga untuk disiplin pegawai. Ini kalau ada ya, kalau ada. Jadi dari Pak Kamat pernah nggak membuat kebijakan-kebijakan terhadap aturan disiplin? Walaupun itu
ATM atau dari satker lain. Nggak apa-apa, yang penting itu adalah kebijakan yang ditandatangani oleh Pak Kepala Madrasah atau Ibu. Ini Bapak Ibu Kepala Madrasah mohon izin Bapak. Ya, Pak. Loh, Bapak. Bapak ya, izin Bapak ya. Ya, Pak. Jadi seperti itu. Silakan. Nanti kalau memang ini saya tampilkan juga catatan yaitu SK penjatuhan sanksi. Itu pun juga kalau ada, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Nah, Ya. semuanya. Nah, kalaupun ada juga nanti, oh ya, terkait kembali lagi, semua rata-rata di area SDM ini adanya inovasi. Kalau nggak ada inovasi, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa nilainya untuk A, ya, nanti B. Jadi, kalau memang ada inovasi, Bapak Ibu, buatkan seperti itu, biar nilainya diungkit lagi jadi A, ya. Siapa Ya, Bapak Ibu ya? ya, Pak. Oke, itu tadi yang sekarang yang reform. Oke, ini gampang nih tuh. Catatan dari saya cuma mudah, cuma tambah SKP, nggak terlalu banyak, ya, hanya itu aja sih. Nah, ini juga dokumen sesuai, semua sesuai. Oke, cukup bagi saya. Jadi izin menyampaikan, jadi menyampaikan kembali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memperbaiki hasil-hasil catatan kami, nama file depannya itu tolong tambahkan update, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke ketua tim saya, Pak Kristanto. Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya baik Bapak Anggi, terima kasih. Nah, jadi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Anggi ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk di area akuntabilitas, izin sebentar saya share dulu. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya. Jadi untuk di area akuntabilitas di sini, ya ini banyak sekali hal-hal yang memang harus diperbaiki ya. Gitu. Yang pertama ini untuk di aspek pemenuhannya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang pertama terkait dengan keterlibatan pimpinan, di mana yang pertama itu ditanyakan terkait dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan. Gitu ya. Jadi yang dilampirkan di sini itu bukan hanya sekedar dokumennya gitu ya, maksudnya dokumen jadinya gitu ya, dokumen Renstra, Perkin, KKL. Tapi yang diminta di sini adalah apakah pimpinan itu betul-betul terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan gitu ya. Kan mungkin di madrasah juga kan kurang lebih hampir sama juga ya, di sana juga tadi ya menyusun Renstra, menyusun Perkin, menyusun RKKL mungkin gitu ya, atau mungkin kalau di madrasah ada yang namanya apa ya, seperti rencana kerja gitu ya, rencana kerja madrasah gitu ya, gitu. Nah itu kan juga bisa dilampirkan, gitu. Tapi kegiatannya bukan hanya dokumennya saja. Jadi dokumen ini adalah pelengkapnya Bapak Ibu, pelengkap dari kegiatan ini, gitu. Misalnya Renstra, berarti Bapak Ibu harus lampirkan tuh kegiatan penyusunan Renstranya. Misalnya tahun berapa, tahun 2020 misalnya. Nah kira-kira kapan itu lampirkan? Jadi di sini dilengkapi ada undangan, daftar hadir, notulensi, kemudian fotonya seperti itu ya. Terus kemudian kegiatan apa lagi yang dilakukan di tahun 2024 misalnya gitu ya. Nah, misalnya terkait dengan penyusunan RKKL misalnya, RKKL yang untuk tahun ini tahun 2025. Nah, itu kan dilaksanakannya di eh, tahun kemarin ya 2024 gitu ya. Jadi kegiatannya dimasukkan di situ gitu ya. Mudah-mudahan masih ada ya gitu ya untuk dokumennya gitu ya. Terus kemudian terkait RKT misalnya tadi saya sampaikan, jadi rencana kerja tahunan atau kalau di madrasah apa namanya ya gitu ya, gitu. Dan mungkin lain-lainnya yang ada di perencanaan gitu itu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan
penetapan kinerja di sini. Ya iya, lagi-lagi di sini kurang kegiatannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi lagi-lagi kegiatannya. Jadi di sini ditanyakan adalah apakah betul pimpinan itu benar-benar selain menandatangani kan juga di situ mungkin ada daftar hadirnya juga dibuktikan itu, kemudian ada foto penandatanganannya seperti itu ya, kayak gitu. Kemudian ada notulensinya juga gitu ya. Jadi eh, lagi-lagi kurang kegiatannya seperti itu ya, gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pemantauan pencapaian kinerjanya secara berkala. Ya, dimana kalau di sini untuk mendapat nilai A itu selain melakukan pemantauan secara berkala juga harus menindaklanjuti hasil evaluasinya atau pemantauan tersebut gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi di sini yang harus dimasukkan adalah kegiatannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kegiatannya, misalnya kegiatan evaluasi capaian kinerja triwulan 1 tahun 2024. Nah, ini untuk saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang dievaluasi itu apa di sini? Dievaluasi adalah perkinnya. Ya, perkinnya yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Madrasah, oleh Camat gitu ya. Itulah yang dievaluasi setiap triwulan sesuai dengan KMA 94 tahun 2021, di mana di situ ada waktu-waktunya kapan sih harus dilakukan triwulan 1 maksimal gitu ya. Terus kemudian termasuk tahunannya itu kapan misalnya kayak gitu. Di KMA itu ada semua Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kegiatannya gitu ya, kegiatan triwulannya tadi evaluasinya ya. Nah, nanti jangan lupa juga laporkan hasil pengisiannya di aplikasi Sipka. Nah, ini untuk di Maluku Tengah ini sudah sudah mengisi Sipka belum gitu ya. Dalam Gitu. proses Nah, itu itu ya, nanti di ini di-download misalnya setiap triwulan setelah ngisi download. Nah, itu adalah hasil dari penginputannya. Jadi setelah kegiatannya. Ya, tadi kan kegiatannya tuh rapat dulu. Ya, jadi rapat itu mengumpulkan tuh semua kinerja yang ada di masing-masing unit gitu ya. Misalnya ada kinerja yang berkaitan dengan kesiswaan, misalnya ada kinerja terkait dengan apalagi misalnya ketatausaan misalnya gitu ya. Atau yang lain-lain karena sini kan ada beberapa wakai ya kalau di madrasah gitu kan. Nah, itu itu pertama kegiatannya dulu. Setelah kegiatannya dilaksanakan, kemudian nanti dievaluasi oleh pimpinan. Nah, sudah tercapai belum nih di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 gitu ya, sesuai dengan target yang ada gitu ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam aplikasi Sipkanya gitu ya. Di aplikasi Sipkanya itu kan juga ada waktunya kapan terakhir gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya seperti apa ya? Otomatis tindak lanjutnya adalah tadi dari hasil kegiatan tadi, misalnya rapat bentuknya misalnya. Nah, hasil rapat itu apa? Hasil rapat triwulan 1, triwulan 2, atau triwulan 3 gitu kan. Nah, bisa jadi di situ nanti ada catatan. Misalnya di triwulan 2 ada indikator kinerja yang masih belum sesuai dengan target misalnya. Harusnya selesai di triwulan 2 misalnya. Tapi belum selesai. Nah, ini kenapa? Gitu kan berarti kan harus tindak lanjuti agar di triwulan berikutnya bisa terlaksana. Gitu ya. Paling tidak sampai dengan akhir tahun itu bisa terlaksana semuanya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian untuk pengelolaan akuntabilitas di sini yang menjadi kendala adalah terkait dengan indikator dalam unit kriteria smart gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini itu sebenarnya adalah metrik analisis. Iya, metrik analisis terhadap indikator kinerja gitu ya berdasarkan kriteria smart. Jadi smart ini bukan smart aplikasi DJA misalnya bukan, tapi di sini smart ini adalah kriteria indikator kinerja yang baik istilahnya gitu harus memenuhi kriteria smart ini atau ciri-cirinya itu seperti ciri-cirinya adalah itu gitu. Jadi spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Gitu. Ini cukup dibuatkan metrik analisisnya saja. Jadi kalau misalnya apa Bapak Ibu di area akuntabilitas misalnya ingin minta contoh nggak apa-apa nanti WA
ya ke saya saja atau di Japri gitu ya, misalnya gitu. Terus kemudian terkait dengan laporan kinerja telah disusun tepat waktu. Gitu. Nah ini untuk laporan kinerja sendiri di sini harus dilampirkan laporan kinerja sesuai dengan KMA tahun 94 tahun 2021 untuk formatnya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi di situ nanti untuk laporan kinerjanya ya sama seperti laporan eh, tahunan gitu ya. Nah, ini saya juga belum melihat nih kalau di Maluku Tengah ini sudah membuat laporan kinerja tahunannya gitu ya. Gitu. Misalnya laporan kinerja tahunan 2023-nya gitu ya. Atau mungkin sekarang kan harusnya sudah selesai nih yang tahun 2024. Nah, ini kalau bisa dilampirkan nanti dua-duanya. Laporan 2023 dan 2024-nya seperti itu. Nah, jangan lupa juga harus dilengkapi dengan surat pengantar. Nah, surat pengantar laporan ke Kemenak gitu ya. Nah, karena kan nih di MAN ini kan dia satker atasnya itu kan adalah Kemenak gitu ya. Jadi lampirkan surat pengantarnya dan laporannya. Tuh, walaupun itu bentuknya misalnya PDF laporannya seperti itu ya, nggak apa-apa, kirimkan gitu ya. Nanti misalnya dikirim melalui email atau dikirim melalui WA misalnya gitu ya. Nanti di eh, screenshot saja emailnya misalnya. Saya sudah di email ke Kemenak ya. Nah, terus kemudian laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Nah, ini yang Bapak Ibu lampirkan ini adalah laporan kinerja triwulan dan ini juga masih belum bisa menggambarkan kinerjanya di Man 1 Maluku Tengah ini seperti apa gitu ya. Misalnya terkait dengan capaian kinerjanya itu totalnya itu berapa sih misalnya gitu ya. Terus kemudian analisisnya juga tidak ada di situ. Analisis indikator kinerjanya misalnya ada kinerja yang mencapai misalnya di atas 100 mungkin atau mungkin di bawah 100 misalnya. Nah, itu kan harus dijelaskan. Kenapa kok tidak bisa mencapai 100? Atau kenapa kok bisa sampai capaiannya itu bisa sampai di atas 100 atau 100 gitu ya. Nah, itu kan pasti ada eh, apa ya? Pasti kan ada analisisnya gitu ya. Kenapa bisa berhasil, kenapa tidak berhasil gitu ya, atau gagal. Ya, jadi itu terkait dengan laporan kinerja. Nah, terus kemudian terkait dengan sistem informasi atau mekanisme informasi kinerja di sini, jadi bukan laporan kinerjanya yang dilampirkan, tetapi adalah sistem informasi gitu ya, atau aplikasi yang memuat terkait dengan kinerja satker. Misalnya kayak tadi saya sampaikan, salah satunya misalnya kalau di Kementerian Agama itu ada namanya SIPKA, ya di mana SIPKA itu untuk memantau capaian kinerja dari satker gitu ya, baik madrasah, baik Kemenak, gitu, perguruan tinggi misalnya. Terus kemudian apalagi sih yang ada di madrasah gitu ya, atau di satker di satker satker gitu ya. Ya misalnya tadi untuk memantau kinerja dari sisi anggaran seperti itu. Ya, anggaran satker gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau di perencanaan ada yang namanya sakti. Nah, di situ biasanya untuk mengontrol ya, misalnya untuk mengontrol pelaksanaan program dan kegiatan di satker seperti itu ya, mana yang sudah dicairkan atau sudah dilaksanakan misalnya kayak gitu gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya terkait dengan eh, peningkatan kapasitas SDM di sini gitu ya. Nah, di sini selain mungkin sertifikat jabatan bendahara, mungkin ada yang lain juga di sana misalnya kayak sertifikat mungkin di sana ada PPK-nya kan gitu ya. Atau mungkin di madrasah ada pengelola keuangannya, ada penyusun laporan keuangannya. Nah, itu juga bagian dari eh, SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin selain itu juga bisa juga tambahkan kegiatan-kegiatannya, misalnya ada kegiatan diklat, workshop, fintech yang dilakukan di 2024 gitu ya. Karena biasanya ada saja tuh misalnya tiap tahun ya, saya nggak tahu ya kalau di Maluku Tengah apakah sama gitu ya. Biasanya dalam satu tahun tuh bisa saja misalnya kayak bendahara ya itu biasanya eh, diundang biasanya dari apa dari DJA atau apa gitu ya biasanya terkait dengan pengelolaan keuangan biasanya kayak gitu.
Nah, itu juga bisa dilampirkan. Atau mungkin yang lainnya, misalnya ada apa pelatihan, misalnya pelatihan apa? Oh, misalnya pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan, misal. Itu juga bisa gitu. Terus misalnya ada pelatihan terkait dengan SIPKA atau penyusunan laporan kinerja, itu juga bagian dari peningkatan kompetensi gitu. Ya. Nah, itu terkait dengan kontabilitas ya di area aspek pemenuhan. Terus kemudian untuk di penguatan pengawasan di sini agak lumayan banyak catatannya Bapak Ibu ya, izin. Karena memang di sini untuk pengawasan ini itu adalah yang utama gitu ya. Eh, yang pertama misalnya terkait dengan gratifikasi di sini. Nah, di sini sudah dilampirkan terkait banner anti korupsi gitu ya. Nah, ini mungkin selain banner, mungkin bisa juga dilampirkan juga yang lainnya, dokumen lainnya, misalnya seperti kalau ada spanduk gitu ya, atau mungkin pernah ada surat edaran terkait dengan gratifikasi misalnya gitu. Jadi eh, yang dilampirkan di sini adalah yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi gitu ya, pengendalian gratifikasi. Jadi pengawasan ini kan dibagi-bagi gitu ya ke dalam beberapa hal gitu. Salah satunya ini gratifikasi gitu. Nah, mungkin di website kalau misalnya Man Satu Maluku Tengah ada website, masukkan di situ ya, misalnya banner eh, tolak gratifikasi atau apa. Nah, itu di screenshot gitu misalnya. Ya, atau tolak gratifikasi misalnya gitu. Ya. Nah, itu dimasukkan di situ gitu. Terus kemudian ya pokoknya banyak hal lah yang bisa dilakukan, atau mungkin ada kegiatan misalnya. Kegiatan seperti sosialisasi atau internalisasi misalnya gitu ya. Atau misalnya pas upacara gitu misalnya. Apel, sorry ya, misalnya apel. Itu di situ di materi pimpinan ada yang berkaitan dengan gratifikasi. Bisa itu dimasukkan di sini gitu ya. Makanya di sini tidak saya jadikan A, kenapa? Karena hanya banner, banner itu satu saja. Dan itu kan bentuknya ya offline ya gitu. Jadi cuma nempel di situ aja ya udah banner kan gitu ya. Gitu. Tapi kira-kira berkelanjutannya itu seperti apa? Gitu. Jadi berkelanjutan ke seluruh eh, pegawai gitu ya. Bahkan bukan hanya pegawai sih sebenarnya, tapi ke seluruh pihak gitu ya. Jadi biar tahu bahwa memang di Man Satu Maluku Tengah ini tidak ada gratifikasi misalnya kayak gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan implementasinya. Implementasinya. Nah, di sini yang dikirim adalah tim Satgas. Ini berbeda ya Bapak Ibu ya, tim Satgas di sini ya. Gitu yang dilampirkan. Jadi yang perlu dilampirkan itu adalah SK unit pengendali gratifikasi atau SK tim UPG-nya. Itu ya, di mana nanti si tim UPG ini adalah yang mengelola ya, yang mengelola seluruh gratifikasi. Misalnya nanti ada eh, pelaporan misalnya salah satu guru misalnya gitu ya, atau salah satu pejabat misalnya di madrasah gitu ya. Nanti misal dia diberikan apa? Misalnya ada hadiah misalnya dari wali murid atau orang tua. Nah, itu nanti dilaporkan. Misalnya gitu ya, ini contoh aja misalnya. Dilaporkan ke tim UPG ini, saya kemarin dapat apa misalnya. Oh, saya kemarin dapat baju dari apa? Dari wali murid misalnya gitu ya, dari orang tua siswa gitu ya. Nah, nanti dicatat di situ. Nanti dibuatkan formnya. Ada formnya, form pelaporannya. Laporan gratifikasi. Nanti di situ diisi. Izin Bapak Ibu boleh di mute dulu ya. Nah, jadi ya izin bisa di mute dulu Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti di situ ada SOP-nya juga bagaimana pelaporannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah laporannya. Ya, laporannya nanti dibuat oleh tim UPG. Gitu ya, di mana laporan ini nanti akan menjabarkan mulai dari awal tahun Januari sampai dengan Desember itu ada berapa sih orang yang melaporkan gitu ya, melaporkan gratifikasi gitu. Jadi misal di bulan Januari ada berapa orang yang melaporkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nihil ya bukannya memang tidak ada, ya memang tidak ada, tapi tetap juga harus dibuat laporannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan karena tidak ada yang melaporkan gratifikasi itu tidak ada laporannya. Harus ada laporannya gitu ya. Laporan tertulisnya harus ada kepada pimpinan satkernya gitu. Jadi nanti tim UPG akan melaporkan ke Pak
Ahmad gitu ya, kepala madrasah, bahwa ini loh laporan gratifikasi kita selama setahun gitu. Jadi dari bulan Januari sampai Desember itu misalnya ada berapa yang melaporkan misalnya. Kalau tidak ada ya tetap harus dilaporkan juga. Misal nanti ada metriknya gitu ya. Misal Januari nihil, Februari nihil gitu ya. Gitu. Jadi dilengkapi. Nah, terus kemudian berkaitan dengan SPIP. Nah, di sini di mana SPIP-nya terkait dengan pengendalian intern ya, di mana ini adalah melekat di masing-masing satker gitu ya. Nah, ini yang perlu disiapkan tuh apa saja sih untuk membangun lingkungan pengendalian di sini gitu ya. Yang pertama adalah SK-nya dulu, SK timnya dulu. Buatlah SK tim SPIP-nya misalnya. Terus kemudian nanti buat pedoman pelaksanaan SPIP-nya di madrasah itu seperti apa. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya itu nanti membuat laporannya, laporan pelaksanaan SPIP-nya itu seperti apa di madrasah itu. Gitu ya. Ya sebenarnya sama dengan tadi di gratifikasi apa di eh, unit pengendali gratifikasi, tapi unit pengendalian gratifikasi itu kan khusus gratifikasi. Kalau ini terkait dengan SPIP-nya. Gitu ya, di mana nanti di situ ada banyak hal sebenarnya SPP ini gitu. Nah, terus kemudian lakukan survei lingkungan pengendalian, nanti akan kelihatan kira-kira bagaimana sih ini nanti mungkin juga perlu penjelasan juga ya dari Bapak Ibu di madrasah, apakah sudah pernah mendapatkan apa eh, eh, mendapatkan pengetahuan atau BIMTEK atau pelatihan mungkin terkait dengan aplikasi Simpi ya, di mana Simpi ini memang aplikasi dari kita, dari pusat ya, dari Biro Wartala juga Bapak Ibu, di mana ini untuk melihat apa tadi ya untuk pelaksanaan pengendalian internet itu gitu ya. Gitu. Jadi nanti di situ di Simpi itu sebenarnya sudah ada semua itu nanti bagaimana identifikasi resikonya, pemetaannya di situ, terus kemudian bagaimana memetakan mitigasi resikonya gitu ya, kegiatan-kegiatan pengendaliannya nanti itu seperti apa. Nah, itu di Simpi itu Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti belum mendapatkan aplikasi itu misalnya nanti segera berkoordinasi dengan di Kemenaknya. Kalau di Kemenaknya juga masih bingung juga gitu ya terkait dengan aplikasi Simpi ya. Nanti Bapak Ibu bisa ke Ditjen Pendis gitu ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya di bagian Ortalanya itu nanti dengan bisa dengan Mas Nanang misalnya di sana gitu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penilaian resiko. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi SPP ini satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di atasnya itu belum dibangun gitu ya, otomatis sampai ke bawahnya pun nilainya ini pasti tidak akan memenuhi gitu ya. Tidak akan tercapai. Gitu ya. Pasti nol semua kayak gitu ya. Gitu. Jadi di pengawasan itu paling simpel seperti itu Bapak Ibu penilaian. Jadi kalau di atas itu belum dibangun ya sampai bawah sih juga sama gitu ya. Ya di sini perlu dilakukan pemetaan risiko. Terus kemudian berikutnya ada terkait kegiatan pengendalian juga nanti harus dilampirkan gitu ya. Jadi kemudian SPI ya, misalnya SPI-nya nanti sudah ada SK-nya itu harus disosialisasikan gitu. Jadi disosialisasikan ke seluruh pihak. Seluruh pihak itu siapa saja? Tidak hanya internal, ya internal itu maksudnya yang ada di madrasah, tapi juga di eksternal. Eksternal itu ke siapa? Misalnya eksternal itu ke eh, pihak terkait, misalnya di sana ada pihak ketiga, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan semuanya harus melalui SPI sekarang, kayak gitu. Terus kemudian terkait Dumas berikutnya ya Bapak Ibu ya, ini juga sama juga gitu ya. Di sini ada pengaduannya yang dilampirkan ini kok hanya ada email saja gitu ya. Apakah betul? Nah, nanti saya minta penjelasan saya dari Bapak Ibu. Karena kalau saya klik dari aplikasinya keluarnya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi seolah-olah itu pengaduan tuh hanya melalui email saja ya. Terus SK-nya segala macamnya itu juga belum ada gitu ya. Ini SK tim Dumasnya atau ini nanti dilampirkan lagi. Terus kemudian untuk tindak lanjutnya ya di sini juga sama gitu. Jadi yang dilampirkan di sini seharusnya adalah laporannya, laporan dan tindak lanjutnya. Jadi bukan bukan bentuk tindak lanjutnya ya, karena untuk mengetahui rumah itu sudah tindak lanjut itu seperti apa, yaitu harus dari awal prosesnya, gitu ya. Kira-kira itu pelaporannya itu seperti apa,
Maksudnya misalnya gini, di sini ada kunjungan rumah bagi siswa bermasalah. Nah, ini kan kita nggak tahu nih awalnya itu dumasnya seperti apa terkait dengan siswa bermasalah ini kan gitu kan. Apakah orang tuanya yang melaporkan, misalnya gitu, apakah murid lain yang melaporkan, siswa lain yang melaporkan atau seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, itu harus ada urutannya ya Bapak Ibu. Jadi melaporkannya itu melalui apa? Misalnya apakah melalui email tadi, apakah melalui ada aplikasi tersendiri atau WA misalnya kayak gitu, gitu ya. Atau mungkin langsung di situ ada guru BK-nya, misalnya langsung melapor ke guru, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Nah itu harus dijelaskan proses. Gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan monitoring dan evaluasinya. Ini juga sama. Gitu. Yang saya lampirkan ini bukan hasil monet semester 1 dan semester 2-nya, karena di situ harus dijelaskan gitu ya terkait dengan per bulannya itu seperti apa gitu ya. Misalnya kayak tadi di sini kan ada salah satu bentuk lanjut adalah kunjungan rumah bagi siswa bermasalah. Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan. Ini misalnya pengaduannya di bulan apa? Terus yang mengadu siapa? Misalnya. Terus melalui apa? Gitu ya. Jadi inilah dibuatkan laporan monitoringnya. Jadi sebenarnya ini tuh cukup dengan satu laporan gitu Bapak Ibu, ini sudah bisa menjawab semuanya gitu. Ya, baik menjawab evaluasinya maupun menjawab tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Ya. Dan itu juga harus minimal lakukan 2 kali gitu ya per semester lah dibuat. Walaupun tidak ada pengaduan ya sama seperti tadi. Walaupun tidak ada pengaduan, ya tetap harus dibuatkan laporan gitu ya. Sama halnya dengan BBS juga sama di sini ya gitu. Ya, jadi Dumas, BBS. Nah, cuman Bapak Ibu harus bisa membedakan antara Dumas dan BBS. Gitu ya. Kalau Dumas itu adalah pengaduan masyarakat di mana yang mengadu ya, sekali lagi ya, yang mengadu itu adalah masyarakat, publik yang mengadu. Gitu ya. Sedangkan kalau BBS ini hampir rata-rata ini adalah yang mengadukan itu adalah internal. Gitu ya, internal. Ya, bisa jadi misalnya ada guru mungkin gitu ya, itu tidak suka dengan guru yang lain misalnya gitu. Akhirnya dia mengadukan gitu ya guru tersebut misalnya melalui aplikasi BBS ini gitu belum sistem gitu ya. Misalnya guru itu melakukan apa? Misalnya guru itu kok misalnya eh, melakukan apa? Misalnya kolusi atau apa misalnya gitu-gitu. Nah, laporkanlah ke melalui BBS. Gitu. Jadi beda ya antara Dumas dengan BBS. Nah, ini sama ya Bapak Ibu ya, BBS juga seperti itu. Itu harus dibuatkan laporan khusus untuk BBS-nya gitu ya. Kemudian di situ ya satu kesatuan yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian berikutnya adalah benturan kepentingan. Jadi juga sama juga benturan kepentingan di sini, gitu ya. Di mana benturan kepentingan di sini adalah yang pertama itu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi atau memetakan kira-kira di madrasah atau di madrasah Maluku Tengah ini terkait dengan benturan kepentingan itu seperti apa. Jadi dipetakannya itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Dipetakannya itu berdasarkan tugas fungsinya, gitu ya. Tugas fungsinya misalnya contohnya di situ berdasarkan strukturnya misalnya di situ kan ada kepala madrasah. Kira-kira kepala madrasah ini benturan kepentingannya itu seperti apa misalnya kayak gitu, ya kan? Misalnya berkaitan dengan misalnya MUU misalnya atau berkaitan dengan yang lain-lain misalnya terkait dengan kewenangan misalnya kayak gitu. Nah, itu dipetakan. Jadi semuanya dipetakan termasuk sampai dengan eh, tugas fungsi yang ada di struktur tadi gitu ya. Misalnya di TU seperti apa, di Wakas, guru mungkin seperti apa, kayak gitu ya. Nah, terus setelah diidentifikasi gitu ya kepada seluruh tugas apa di seluruh tugas fungsinya, nah baru dilakukan sosialisasi Bapak Ibu, sosialisasi atau internalisasi. Ya ini nggak perlu sulit ya, bisa melalui surat edaran dibuatkan surat edaran. Gitu ya, di mana surat edaran itu menjelaskan terkait dengan benturan kepentingan apa saja sih yang ada di madrasah misalnya kayak gitu. Sudah disebar melalui WA atau apa misalnya surat edaran itu atau ditempel di mading gitu ya atau di ini. Nah, terus kemudian mungkin bisa jadi juga
dilakukan kegiatannya juga bisa dikumpulkan semuanya di satu ruangan, kemudian dijelaskan benturan kepentingan itu seperti ini. Atau bisa juga di online, taruh di online, gitu di website misalnya, atau di media sosialnya MAN satu kalau ada, misalnya. Ya, nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, semuanya kan satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya di atasnya belum ada ya otomatis bawahnya juga sama sekali tidak ada sama sekali di catatan-catatan saya ini. Gitu. Terus kemudian terkait dengan berikutnya pelayanan publik, ya. Nah di sini terkait dengan standar pelayanan gitu ya. Nah, ini yang dilampirkan ini harusnya surat keputusan Bapak Ibu atau SK-nya, SK standar pelayanan yang ada di MAN 1 Maluku Tengah. Ya di mana di situ nanti ada standar pelayanannya. Misalnya pelayanan apa? Misalnya pelayanan legalisir ijazah. Nah, di situ nanti ada terbagi beberapa hal gitu ya, sesuai dengan eh, apa Permenpan gitu ya. Itu misalnya ada 14 item misal di situ. Nah, itu nanti ada misalnya mulai dari dasar hukumnya atau mulai dari SOP-nya atau segala nanti ada contohnya lah gitu. Ya kalau memang Bapak Ibu masih bingung nanti ada contohnya lah nanti coba saya share gitu ya. Contohnya seperti apa sih ya layanannya bisa seperti itu. Nah, terus kemudian untuk maklumat layanan. Nah, ini Bapak Ibu dibuatkan juga kebijakannya, SK-nya, standar pelayanannya, maklumat layanannya, sorry. Ya, jadi maklumat layanan seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat kok, itu banyak kok contohnya di di website itu banyak kok di Google itu banyak maklumat layanan itu seperti apa. Itu tapi yang yang di Google misalnya atau yang di searching itu adalah maklumat layanan dalam bentuk singkatnya. Gitu yang dipublikasi itu yang bentuk singkatnya, tapi kalau di dalam kebijakannya itu nanti ada gitu. Misalnya yang di maklumatan itu untuk layanan apa saja, apakah semua layanan, terus nanti bentuknya seperti apa kalau misalnya tidak sesuai standar misalnya gitu ya. Nah, jadi maklumat layanan isinya seperti itu nanti kebijakannya gitu ya, kebijakannya atau SK-nya. Terus kemudian untuk reviewnya juga sama gitu ya, nanti yang direview itu adalah standar pelayanannya SK-nya tadi gitu ya. Nah, itu untuk reviewnya juga jangan lupa melibatkan stakeholders, misalnya siapa? Misalnya wali murid, misalnya orang tua murid, atau mungkin siapa pihak ketiga lain yang eh, dilibatkan, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini tidak lupa juga memasukkan hasil dari SKM atau survei kepuasan masyarakat dan hasil DUMAS terkait dengan perbaikan standar pelayanan, gitu ya. Terus berikutnya adalah terkait dengan publikasi, gitu ya. Nah, ini tadi ya karena tadi untuk standar pelayanannya belum ada, maklumat layanannya juga masih belum sesuai, gitu ya. Jadi otomatis di sini nilainya eh, nol, gitu ya. Gitu. Terus kemudian terkait dengan budaya pelayanan prima di sini juga sama, Ibu ya, di mana di sini itu yang pertama terkait dengan upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi. Ya, di mana di sini ya harus dilampirkan itu terkait dengan kegiatan pelatihan gitu ya, atau kalau misalnya ada sosialisasi pelayanan prima di madrasah itu seperti apa, dan itu juga harus berkelanjutan, bukan hanya misalnya bulan ini di awal bulan misalnya udah cukup di awal bulan aja karena yang berikut-berikutnya enggak, ya enggak seperti itu gitu ya. Jadi pelatihan ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya sekarang kemarin misal Januari dilakukan pelatihan, nanti kira-kira kapan lagi dilakukan pelatihan sampai nanti si petugas pelaksana itu benar-benar eh, memiliki kemampuan atau cakap dalam memberikan pelayanan gitu ya. Misalnya contohnya guru, misalnya gitu ya, guru dalam eh, memberikan istilahnya dalam mengajar lah istilahnya gitu ya. Bagaimana sikap guru dalam mengajar misalnya dibuat pelatihannya seperti apa gitu ya, agar misalnya muridnya juga tidak terlalu bosan misalnya kayak gitu. Ya, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu berkelanjutan terus gitu. Termasuk misalnya ada petugas PTSP-nya misalnya kalau misal di madrasah ada PTSP-nya. Itu juga harus dilakukan pelatihan untuk petugas PTSP-nya gitu ya. Misalnya nanti dalam hal melayani nanti ada
misalnya orang tua siswa atau siswa datang misalnya, atau mungkin alumni datang, bagaimana melayaninya, misal dengan 5S misalnya gitu ya, senyum, sapa, salam, sopan santun misalnya kayak gitu, atau yang lain-lain. Nah, itu dilakukan secara berkelanjutan. Terus kemudian juga dilakukan monef gitu ya, monefnya juga jangan lupa gitu ya. Kira-kira setelah dilakukan pelatihan tadi bagaimana nih hasilnya terhadap orang yang sudah dilatih tadi gitu, atau yang diberikan sosialisasi tadi. Apakah setelah diberikan pelatihan sosialisasi itu semakin bagus ya, misalnya guru dalam mengajar itu semakin baik misalnya gitu ya. Nanti dibuktikan dengan apa? Oh, misalnya nanti dibuktikan dengan survei misalnya ke siswa-siswanya. Bagaimana nih guru ini misalnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Nah, di sini juga saya belum melihat nih terkait dengan, jadi diaksesnya itu melalui apa? Ya, jadi pelayanan mudah diakses itu melalui apa? Jadi maksudnya gini ya Bapak Ibu ya, misalnya saya sebagai orang tua misalnya, gitu ya. Nah, itu saya mau mendapatkan informasi ini melalui apa sih saya bisa dapat informasi misal terkait dengan penerimaan siswa baru misalnya. Apakah melalui website? Ya, kalau melalui website berarti di situ nanti tampilkan di mana nih misalnya untuk saya bisa melihat eh, pelayanan apa saja sih yang ada di madrasah kalau di website, atau kalau di medsos misalnya, di misalnya medsosnya misalnya Instagram atau Facebook gitu ya, nanti saya bisa lihat oh ternyata di madrasah ini ada pelayanannya ada banyak nih, misalnya ada sekian misalnya ada jumlahnya. Terus misalnya oh kalau misalnya mau penerimaan mahasiswa baru misalnya harus ada step-stepnya seperti ini misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dilampirkan di sini sebagai bukti evidennya di sini gitu ya. Dan apalagi di sini kalau untuk menilai A ini juga harus ada namanya terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional, di mana ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Menpan Bapak Ibu gitu. Jadi kalau yang selama ini sudah pernah masuk penilaian sampai ke TPN ya yang dilakukan oleh Menpan itu hampir rata-rata mereka sudah terhubung dengan SIPPN ini gitu. Jadi Menpan itu nanti dia cukup melihat misalnya satu Maluku Tengah nih kalau misalnya lolos gitu ya. Cukup dia ngeklik nanti dilihat di aplikasinya mereka. Oh iya benar. Ini satu Maluku Tengah sudah mengisi. Oh ini stepnya seperti ini gitu untuk layanan ini misalnya kayak gitu. Nah itu nanti semuanya bisa eh, terhubung di sini. Gitu. Jadi bukan hanya Menpan saja, ini publik pun bisa tahu. Gitu. Publik pun bisa tahu bagaimana sih pelayanan di satu Maluku Tengah itu melalui sistem informasi pelayanan publik nasional ini. Atau biasanya kita singkat SIPPN. Nah, terus kemudian berikutnya terkait dengan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan, Bapak Ibu. Nah, di sini juga memang belum ada kebijakannya ya. Jadi harus ada kebijakannya gitu ya bagi petugas pemberi layanan. Misalnya eh, bagi guru yang misalnya kinerjanya bagus gitu ya, kasih penghargaan gitu. Tapi jelas. Jadi penghargaannya itu apa gitu ya. Gitu. Mungkin piagam, mungkin itu apa. Terus kemudian misalnya tugas pelayanan, misalnya di PTSP, misalnya dikasih piagam, misalnya gitu. Misalnya petugas pelayanan PTSP terbaik, misalnya. Tahun ini, bulan ini siapa, bulan besok siapa, misalnya. Ya kan? Nah, itu juga harus rutin, berkelanjutan pemberian rewardnya gitu. Jadi bukan hanya sekali, ya sudah. Terus kemudian terkait dengan pemberian kompensasinya juga sama, gitu ya. Nah, itu harus dilampirkan kebijakan terkait pemberian kompensasi kepada penerima layanan. Ini khusus ya, kebijakan kompensasinya itu khusus gitu kepada penerima layanan. Jadi kalau misalnya layanan kita tidak sesuai, ya misalnya contohnya legalisir ijazah, misalnya harusnya 1 hari jadi gitu ya, tapi ternyata dalam 1 hari itu tidak jadi gitu, terkendala ya. Itu berarti kan kita harus memberikan kompensasi. Apa sih kompensasinya gitu kan? Gitu misalnya ya nanti kita kirimkan langsung ke alamat si eh, apa peminta layanan tersebut, misalnya alumni tersebut, misalnya nih contoh aja. Ya, nanti dimasukkan di situ, di kompensasi itu kebijakannya.
Gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya di sini adalah eh, terdapat sarana layanan terpadu atau terintegrasi. Ya di sini sudah dilampirkan PTSP memang. Gitu. Nah tapi di sini saya belum melihat apakah betul di PTSP itu semua layanan itu telah di eh, atau telah ada di PTSP itu. Tapi ya buktinya apa? Ya bukti Bapak Ibu harus lampirkan tuh misalnya ada banner gitu ya. Banner yang standing banner gitu ya, misalnya di situ yang dilayani di PTSP itu apa saja layanannya gitu ya. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan oh kalau cuma 3, wah berarti masih ada beberapa yang dikerjakannya atau maksudnya tidak terintegrasi gitu ya atau tidak jadi satu ya di PTSP misalnya masih ada yang masuk ke ruangan TU misalnya gitu atau ke ruangan mana misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan itu layanan belum dilayani di satu pintu, tidak terintegrasi satu pintu atau layanan terpadu di situ. Nah, terus kemudian di sini juga berikutnya terkait dengan inovasi pelayanan gitu ya. Nah, inovasi pelayanan ini eh, saya juga belum dapat ini yang dimaksud dengan pelayanan harmoni ini seperti apa gitu ya dengan yang dilampirkan ini di aplikasinya gitu ya. Terus kemudian saya juga belum bisa melihat apakah betul si harmoni ini itu eh, memang berbeda dengan unit yang lain gitu ya. Kalau bedanya di apa sih gitu ya si inovasi ini gitu ya. Terus kira-kira apakah inovasi ini memang mendekatkan pelayanan ke publik gitu. Ya, jadi dengan adanya aplikasi ini kan aplikasi ya kalau saya tulisannya aplikasi pelayanan harmoni gitu ya. Jadi meningkatkannya itu seperti apa gitu ya ke murid atau mungkin ke orang tua siswa misalnya kalau aplikasi yang digunakan untuk itu misalnya kayak gitu. Ya, jadi belum belum terlihat gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terus kemudian kalau mendapat nilai A ya berarti otomatis harus ada replikasinya si harmoni ini gitu. Jadi siapa sih yang sudah mereplikasi misal? Oh, misal dari MAN 2 Maluku Tengah misalnya atau dari MTSN mana misalnya kayak gitu. Atau dari sekolah mana yang mereplikasi kayak gitu. Itu harus ada buktinya kalau untuk menjawab nilai A. Nah, terus kemudian berikutnya terkait dengan pengelolaan pengaduan. Ya, nah di sini juga belum kelihatan media laporan pengaduannya itu seperti apa, Bapak Ibu. Jadi dilampirkan seperti ini gitu ya, yang sudah dilampirkan gitu ya. Ya, jadi dilampirkan misal medianya seperti apa, media pengaduan atau konsultasinya gitu ya. Misal tadi kan misalnya melalui email, nah, ya dilampirkan situ misalnya emailnya gitu ya. Terus kemudian misalnya yang offline-nya seperti apa di PTSP misalnya. Di PTSP itu harus disediakan tuh satu ruangan khusus untuk konsultasi atau pengaduan langsung gitu ya. Ya kan kan pasti ada beberapa orang yang tidak mau melalui apa online segala macamnya langsung aja lah datang ke madrasahnya gitu kan bisa juga gitu ya. Nah itu perlu kita siapkan medianya gitu. Termasuk petugasnya siapa petugasnya nanti yang standby di situ gitu ya atau nanti dipanggil gitu ya tapi ada petugas yang standby di situ oh misalnya dia mau menanya terkait dengan apa nanti kita panggil si orangnya untuk berkonsultasi di situ kayak gitu. Ya, jadi perlu dilampirkan petugasnya SK apa SK atau surat tugas lah gitu ya bagi petugas yang menangani konsultasi atau pengaduan ya gitu. Ya, termasuk dengan span lapornya nih madrasah kan harusnya punya span lapor apa akunnya gitu ya. Jadi harus dilampirkan gitu. Harus dilampirkan untuk span lapornya gitu kan. Gitu ya. Screenshotnya aja Bapak Ibu span lapor. Terus kemudian berikutnya terkait dengan unit pengelola pengaduan. Ini sama dengan yang di atas sebenarnya. Gitu ya. Ada unit pengolah khusus konsultasi dan pengaduan. Gitu kan. Serta penugasan pengolah span lapor. Nah, ini juga nanti berbeda ya antara SK pengelola span lapor sama SK untuk pengelola konsultasi dan pengaduan. Ya, jadi berbeda. Kalau pengelola span lapor itu berarti orang yang ditugaskan khusus untuk mengelola user atau akun span lapor gitu. Tapi kalau SK pengelola konsultasi dan pengaduan, jadi ya siapa yang mengelola
pengaduan dan konsultasi di madrasah. Jadi berbeda gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah evaluasi penanganan keluhan atau masukan konsultasi dilakukan secara berkala. Nah, ini perlu dilampirkan laporan evaluasi tadi gitu ya. Misalnya secara berkala berarti kan minimal 2 kali setahun lah gitu ya, atau per semester lah. Nanti di situ dibuatkan saja laporan sederhana, nanti dilampirkan metriknya misalnya. Jadi bulan Januari misalnya ada berapa orang keluhan atau masukan misalnya. Terus ada berapa yang melakukan konsultasi. Jadi ya berbeda ya antara apa pengaduan ya dengan konsultasi itu beda gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, terus kemudian yang berikutnya terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Ini saya belum melihat ada evidennya untuk survei ya. Ini harus dilakukan minimal, ya bukan minimal ya, kalau mau jawab nilainya berarti harus 4 kali dalam setahun gitu, atau per triwulan gitu ya SKM ini. Gitu. Terus kemudian hasil SKM-nya nanti di-upload, dipublikasi, entah itu melalui website atau mungkin di mading sekolah misalnya kayak gitu. Jadi harus offline dan online juga di sini untuk publikasinya. Yang tindak lanjutnya ya otomatis sama gitu ya. Tindak lanjutnya dari hasil survei tadi gitu. Tindak lanjutnya berupa apa gitu. Karena di sini belum melakukan survei, belum ada evidennya ya otomatis akan berimbas kayak tadi gitu ya, ke bawahnya ya pasti kosong gitu. Ya sama dengan berikutnya terkait dengan pemanfaatan IT juga di sini belum ada. Pemanfaatan IT-nya itu di bidang apa? Gitu di layanan ya. Saya berbicara terkait dengan pelayanannya ya, dan proses pemberian layanan. Jadi Bapak Ibu harus yang di area pelayanan publik harus jelas ini. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. Ini belum ada di sini gitu ya. Ya otomatis termasuk dengan database-nya. Jadi database yang dimaksud di sini kalau misalnya nanti ada contohnya, misalnya Bapak Ibu membuat PTSP online, misalnya ada PTSP online, nanti di situ bentuk database-nya itu seperti apa sih PTSP online itu? Misalnya saya sebagai pengguna mengisi di PTSP online itu. Gitu. Misal di situ ada namanya, misal kemudian alamatnya, atau nomor teleponnya, gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya orang tuanya dari siapa, itu harus dibuat database-nya nanti kalau sudah ada TIK-nya dalam pemberian layanan. Gitu. Termasuk juga perbaikan secara terus-menerus, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk catatannya. Jadi memang untuk di area 4, 5, dan 6 ini yang agak lumayan berat. Seperti itu ya. Gitu. Nah, terus untuk aspek reformnya juga seperti apa? Kalau reform sebenarnya nggak terlalu sulit sih Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi di sini ya tadi ya, misalnya contohnya untuk misalnya untuk di akuntabilitas gitu ya. Yang pertama terkait dengan meningkatnya capaian kinerja unit, di mana di sini yang pertama itu adalah terkait dengan jumlah sasaran kinerja. Nah, sebenarnya jumlah sasaran kinerja ini dilihat dari apa? Dilihat dari Perkin, Bapak Ibu. Di situ ada sasaran kegiatan berapa sih jumlahnya. Jadi itulah yang dimasukkan di sini gitu ya. Ini kan saya ngelihat ada 16, jadi saya tulis aja 16 gitu. Gitu ya. Tapi memang yang perlu dilampirkan adalah Perkinnya. Terus kemudian untuk sasaran kinerja yang tercapai 100% atau lebih diperoleh dari mana? Ya otomatis diperoleh dari laporan kinerja tahunannya Bapak Ibu. Ya baik 2023 atau 2024. Ya kalau sekarang sudah ada yang terbaru 2024 ya lampirkan 2024. Nanti kan kelihatan dari 16 ini berapa sih yang sasaran kegiatannya itu ratanya itu bisa sampai 100 atau lebih kayak gitu ya. Tuh. Terus kemudian terkait dengan reward punishment di sini. Ya, jadi reward punishment ini adalah ya di madrasah itu bisa saja memberikan penghargaan kepada misalnya waka kesiswaan atau waka kurikulum misalnya. Karena capaian kinerjanya itu bagus di atas 100 misalnya. Itu kasih piagam dari kepala madrasah. Terus kemudian rewardnya apa? Misalnya punishmentnya apa? Misalnya surat teguran misalnya kepada waka kesiswaan misalnya. Kenapa? Oh, karena telat nih, sering telat mengirimkan laporan kinerjanya misalnya. Ya, jadi berdasarkan Perkin ya, Perkin perjanjian kinerja gitu. Terus kemudian begitu logis ya ini ya,
otomatis cascading-nya ya, cascading atau turunan kinerjanya, mulai dari kepala madrasah sampai dengan pelaksana terendah. Jadi jabatan ya, jadi yang cascading yang harus dibuatnya adalah per jabatannya, gitu ya. Bukan per orangnya, bukan personnya, tapi jabat. Nah, kemudian untuk di area pengawasan juga sama di sini ya, terkait dengan mekanisme pengendalian aktivitas yang berjenjang pengendalian. Ya, ini sebenarnya SPIP, Bapak Ibu. Tadi kan di atas ada. Ya, sama aja sebenarnya lampirkannya itu lagi saja gitu. Di atas tadi kalau memang sudah jalan untuk SPP. Gitu. Tapi kan tadi kan di atas juga SPP-nya belum jalan. Terus kayak Dumas. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan Dumasnya ini nggak jelas laporannya Bapak Ibu. Gitu ya. Sehingga ya di sini saya belum bisa memberikan nilai maksimal. Terus kemudian terkait dengan LHKPN. Ya oke lah kalau LHKPN ini kan sesuai dengan ketentuan lah. Nah, terus terkait dengan LHKASN ya, LHKASN ya, di mana di sini semuanya itu wajib ya, wajib menyampaikan SPT-nya. Jadi SPT-nya, lampirkan SPT-nya Bapak Ibu. Gitu. Jadi daftar guru atau daftar pegawai ASN yang ada di madrasah ya. Dan kemudian dilengkapi dengan SPT-nya. Pengisian SPT-nya itu mana? Dilampirkan di sini. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian terkait dengan pelayanan publik ya reform ya. Di sini ya lagi-lagi karena tadi ya belum ada apa inovasinya yang terlihat itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Inovasi yang ada di satu Maluku Tengah itu. Jadi sehingga eh, susah nih untuk dibuktikan bahwa memang inovasi itu telah mendorong untuk perbaikan gitu ya, khususnya perbaikan di segi pelayanan gitu. Ini belum kelihatan. Terus kemudian berikutnya adalah terkait dengan inovasi atau perizinan atau pelayanan yang dipermudah gitu ya. Nah ini yang dilampirkan ini yang harusnya yang pertama ini terkait dengan jumlah perizinan atau pelayanan terdata gitu atau terdaftar. Ya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di Man 1 Maluku Tengah itu ada berapa sih pelayanan di sana yang dilakukan oleh madrasah atau Man 1 Maluku Tengah itu ada berapa pelayanan gitu totalnya. Gitu ya. Kalau 10 ya 10 itu apa saja gitu ya. Layanan apa saja. Nah, terus kemudian yang dipermudah ya, yang berikutnya yang di bawahnya yang dipermudah. Yang dipermudahnya itu seperti apa dipermudahnya itu? Apakah dipermudahnya itu semua layanan itu masuk di dalam website misalnya. Jadi orang tidak perlu datang-datang ke madrasah, jadi dipermudah melalui website saja sudah cukup misalnya untuk mendapatkan pelayanan misalnya gitu. Ya, atau mungkin dari sisi SOP-nya misalnya yang tadinya misalnya SOP-nya berbelit-belit gitu ya terkait pelayanan akhirnya dipermudah misalnya ya misalnya yang tadinya harus peruangan kemudian apa gitu akhirnya semua jadi satu di PTSP gitu. Jadi pengajuan di PTSP gitu ya terus kemudian terima berkasnya juga di PTSP jadi satu pintu misalnya gitu. Nah, itu kan dipermudah ya tidak dipersulit kayak gitu ya itu harus ditampilkan nanti di sini gitu ya. Nah apalagi ini yang paling mudah sekali Bapak Ibu sebenarnya terkait dengan pengaduan pelayanan dan konsultasi. Ya sebenarnya di sini cuma ditanya gitu ya. Bagaimana sih penanganan pengaduan pengaduan di Man 1 Maluku Tengah ini gitu. Terus konsultasi seperti apa? Apakah direspon dengan cepat atau tidak? Gitu ya. Buktinya apa? Simpel saja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang mengadukan melalui email misalnya tadi. Nah, orang itu kapan mengirim email? Gitu ya. Terus kira-kira kita di madrasah itu kapan membalas email? Gitu. Ya. Nah, itu tinggal di screenshot aja emailnya. Nah, misalnya dia melakukan pengaduan misalnya jam 9 pagi. Nah, terus kita selaku pengelola pengaduan tadi kan ada SK-nya tuh di atas tadi tuh. Ya kan harus dibuat SK-nya tadi. Nah, itu kita harus balas gitu ya, balas kira-kira berapa lama kita balas itu. Gitu ya. Misalnya jam 9 tadi mengadukan, oh kita balasnya misalnya di atas jam 4 atau mungkin sudah pulang gitu baru kita balas. Nah, itu kan berarti kan lambat responnya. Gitu ya.
Ya, kalau cepat ya berarti begitu orang ngirim, ya paling nggak minimal 1 jam 2 jam lah kita bales pengaduan tersebut kayak gitu. Nah itu cukup dibuktikan. Kalau misalnya ada orang mengadukan lewat WA misalnya, screenshot saja WA-nya, gitu ya. Misal jam berapa dia nge-WA, terus kita balas itu jam berapa. Dari situlah buktinya respon pengaduan itu cepat atau lambat di madrasah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya untuk di area 4, 5, dan 6. Ya, jadi mohon maaf banyak sekali catatannya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang silakan kita buka beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, gitu ya. Mungkin kita batasi waktu karena waktu juga ya, mungkin 3 pertanyaan saja ya, atau mungkin kalau nanti bisa 4 ya, nanti kita lihat dari situ jika ada yang mau bertanya. Ya, ya, terima kasih Pak Kristanto dan Pak Andi Laksono telah bernilai pada kesempatan ini. Pak KTU dan teman-teman sekalian mungkin yang saya hormati, tadi kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua penilai. Mungkin di antara Bapak di kelompok masing-masing atau di kelompok masing-masing, kadang-kadang penting yang perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan pada kesempatan ini, saya persilakan. Ya, mengawali sesi diskusi pada siang hari ini, saya perkenalkan teman-teman saya masuk dalam tim PSSI. Halo, izin Pak, Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Suaranya kurang jelas dan terputus-putus Pak. Ya, betul. Terus ya, dan cek. Ya, langsung saja bahwa kalau kita mencermati seluruh kejadian yang ada di dalam ada 6 area, maka saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin secara umum, maka pertanyaannya, apakah di dalam penguploadan eviden, misalnya di area pelaksana misalnya, dia berkaitan dengan manajemen daya manusia, maka kita jadikan sebagai satu. Ya. Apakah di dalam eviden itu kita perlu menggantikan nama filenya, atau tetap satu file itu untuk mewakili semua eviden yang ada? Yang pertama. Yang kedua, yang tadi kalau tidak salah ada tentang laporan kinerja. Laporan kinerja berarti misalnya terkait dengan seluruh guru dan pegawai. Misalnya di SKP misalnya, itu kan ada PRT ulang maupun tahunan. Ini di kita di satu Maluku Tengah itu jumlah guru dan pegawai kurang lebih 60 sekian orang. Secara otomatis itu berarti failnya sangat besar. Apakah di dalam penguploadan dokumen hanya sebagian guru dan pegawai yang ini sebagai sampel saja, atau memang semua? Karena di dalam yang disediakan di aplikasi itu kalau tidak salah maksimal filenya itu 2 mega kalau tidak salah. Itu berarti secara kemasan tidak sangat tidak bisa. Maka paling tidak, apakah bisa keterwakilan eviden yang diupload, apakah bisa atau tidak? Kemudian lagi-lagi terkait dengan ketersediaan hanya kapasitas. Biasanya ada beberapa eviden yang sangat besar, sangat banyak kayaknya.
maka secara otomatis nggak bisa. Apakah nanti dimungkinkan bisa dibuatkan semacam Google Link Drive ya Pak. atau apa? Heeh. Jadi kemudian yang berikut, kalau kita lihat berbagai macam skala yang sangat banyak. Kalau kita lihat tadi dari awal sampai akhir, itu SK-nya yang kurang lebih di atas 5 sampai bahkan 10 bahkan. Maka apakah di dalam pembuatan SK kita rancang satu konsep, baru nanti di lampirannya itu bisa dipisahkan, bisa apa tidak? Supaya satu kali buat SK itu terdiri dari beberapa layanan. Mungkin itu untuk sementara, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau kita ganti dulu, Pak? Ya, monggo Pak Anggi. Mau langsung jawab atau gimana Pak Anggi? Silakan. Ya, silakan. Iya, soalnya kecil sekali ya. Iya, Kalau saya juga putus-putus. izin Ah, Bapak, bukannya ini tapi apa? Suaranya itu agak jauh gitu ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan tadi agak kurang jelas juga gitu. Saya hanya dengar tadi sekilas hanya terkait dengan eviden SKP apa tadi gitu, terkait dengan eviden itu terus kemudian Kalau ini dari saya jelas ya, Pak. Nah, itu masih putus-putus tuh Pak. masih Pak, masih kurang jelas sih Mungkin Pak, pakai gitu chat kali ya. ininya. Izin Pak Kris, ada sedikit saya Atau mungkin sampaikan. izin Pak, kalau memang ada catatan bisa coba melalui chat, kolom chat nanti biar lebih Silakan, jelas itu gitu dia. kira-kira apa yang ditanyakan di kolom chat, nanti bisa kita baca gitu ya, gitu. Izin ya Bapak ya, mohon maaf ya Pak, gitu. Karena jujur jauh sekali tadi soalnya Pak untuk ininya suaranya gitu. Udah gitu putus-putus. Gitu. Ya, Ya. mungkin bisa. Nah, lebih Nah, ini jelas. agak mending Pak. Oke. Kita pakai ya. Jadi saya ulangi pertanyaan yang Bisa dengung sih tapi lebih jelas. Nanti dia punya masuk. ya. Tidak masuk sini ulangi lagi. Ya, oke. Bagus tes. Cek. Jelas, Pak. Iya jelas Pak, jelas. Ini jelas Pak. Jelas ya? Iya, Siap. baru jelas Pak. Iya. Ya, jadi mohon maaf Pak Kristanto sama Pak Anggi, mungkin singkat saja bahwa Iya. seluruh misalnya eviden yang ada, misalnya sangat banyak. Misalnya kalau jumlah guru dan pegawai yang ada di Mansatu Maluku Tengah ini kan sangat banyak, kurang lebih ada 60 sekian. Maka laporan yang dihasilkan setiap guru dan pegawai, misalnya di SKP misalnya, itu kan sangat banyak Pak. Maka nanti filenya yang tersedia itu kan sangat terbatas. Maka apakah dijadikan sebagai sampel beberapa orang guru dan pegawai untuk dijadikan sebagai eviden, ataukah dimungkinkan semua? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi SK pelayanan, kan kalau kita cermati itu sangat banyak, ada beberapa macam layanan yang dia membutuhkan SK. Maka apakah ada inovasi misalnya dari kita Satker membuat satu konsep SK dan terdiri dari beberapa layanan, kemudian lampirannya baru dipisahkan, baru kelihatan lampirannya ada beberapa macam layanan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang laporan kinerja lagi. Kalau di dalam capaian kinerja itu berarti tidak terlepas daripada capaian anggaran. Maka laporan yang disajikan itu terdiri ada dua, yaitu laporan kinerja dan laporan anggaran. Yang kalau tidak salah di dalam penyampaian anggaran itu semacam CAL misalnya, itu kan disampaikan per triwulan. Apakah
dua eviden ini dijadikan sebagai satu untuk memenuhi eviden-eviden yang ada, ataukah cukup kita mengambil laporan kinerja tahunan saja? Jadi itu untuk sementara dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ya, baik. Untuk yang pertama ya, Pak, terkait dengan SKP tadi ya SKP misalnya contohnya gitu ya. contohnya, betul. Nah, itu kan kita bisa nguploadnya beberapa kali ya, Pak, di aplikasi itu. Gitu. Jadi tidak hanya satu file, tapi bisa beberapa file gitu ya. Ya misalnya contohnya yang pertama SKP pimpinan gitu ya, misalnya SKP kamar, waka dan misalnya TU, mungkin bisa jadikan satu gitu ya. Nah, nanti dikompres atau gitu ya, karena di Google kan ada tuh untuk compressing PDF jadi lebih kecil gitu Pak, gitu ya. Tapi jangan terlalu kecil, nanti nggak begitu dibuka nanti nggak terlihat jelas gitu ya. Ya sebenarnya sih memang tidak harus semua gitu ya, sampel sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau memang bisa dilampirkan semua, sebaiknya semuanya Pak, begitu ya. Gitu. Ya, kalau di aplikasi kita memang mungkin dibatasi, tapi tidak dibatasi untuk filenya. Gitu. Misal Bapak mau di situ mau upload 10 file pun masih bisa di situ. Ya, untuk di aplikasi PMPZI-nya. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan standar pelayanan, SK standar pelayanan. Jadi SK standar pelayanan itu sudah baku Pak bentuknya Pak. Gitu ya. SK standar pelayanan itu sudah baku gitu ya. Nanti jadi di situ nanti ada beberapa layanan di dalam SK tersebut gitu ya. Nanti dirinci gitu ya dengan 14 komponen itu gitu ya. Gitu. Itu ya memang harus seperti itu Pak untuk SK standar pelayanan. Kalau misal tadi Bapak bilang dipisah lagi tersendiri nanti beberapa jenis layanan itu ya cukup hanya rekap saja kalau itu namanya metrik. Gitu. Tapi belum bisa menggambarkan apakah betul di sana itu standar pelayanannya itu tadi memenuhi 14 unsur tadi gitu, Bapak. Gitu ya kan di 14 unsur itu kan ada rinciannya ya mulai dari istilahnya prosedurnya seperti apa, terus kemudian kebutuhan dokumennya itu seperti apa gitu. Ya itu harus wajib, Pak. Itu terkait dengan Ya standar Pak, siap. pelayanan. Gitu. Terus kemudian terkait dengan laporan kinerja. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak, kalau untuk yang di kita ini adalah terkait dengan laporan kinerjanya, Pak. Jadi berdasarkan Perkin. Jadi kalau Bapak Ibu yang di area akuntabilitas itu bisa lihat pertanyaannya, baik maksudnya diperhatikan pertanyaannya, itu dia selalu berbicara berbicara terkait dengan perjanjian kinerja, gitu ya. Gitu ya kalau Siap. Bapak Ibu perhatikan perjanjian kinerja. Ya. Jadi di perjanjian kinerja itu kalau misalnya Bapak Ibu lihat kan juga ada anggarannya juga di situ. Gitu ya. Makanya di laporan kinerja tahunan di situ juga nanti akan ada juga terkait dengan realisasi anggarannya. Makanya coba Bapak Ibu pelajari lagi di KMA 94 tahun 2021 formatnya seperti apa. Gitu. Itu jelas. Gitu ya. Gitu. Jadi nanti di laporan kinerjanya itu jelas berapa sih kinerja dari MAN 1 Maluku Tengah, misalnya untuk tahun 2023 kemarin, tahun 2024 sekarang misalnya gitu ya. Terus anggarannya juga berapa yang sudah terrealisasi gitu. Ya, nanti akan kelihatan di situ kira-kira linear nggak antara kinerjanya dengan realisasi anggarannya gitu, Pak. Ya. Jadi misalnya anggarannya habis 100% misalnya realisasinya. Tapi begitu lihat kinerjanya, loh kok kinerjanya cuma 80 misalnya. Nah, berarti ini kan ada ketidaksesuaian gitu ya. Kenapa kok capaian kinerjanya hanya 80 tapi realisasi anggarannya bisa habis anggarannya gitu kan. Gitu. Ya seharusnya kan selaras ya kalau misalnya capaiannya itu misalnya 100% ya berarti anggarannya bisa 100% kayak gitu. Jadi harus selaras, Pak.
kayak gitu. Ya disitulah nanti kita bisa melihat terkait dengan informasi terkait dengan kinerja Satker. Jadi bukan hanya kinerja anggaran saja, tapi juga kinerja dari pencapaian Perkinnya, gitu atau renstranya. Ya, jadi seperti itu Pak, gitu. Oke, Pak. Siap. Iya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain yang Monggo silakan. konfirmasi. Balik. Kita izin ya Pak, mungkin sampai jam 10:30, mungkin lewat sedikit ya, Oh iya, gitu. ya Pak. Sekarang Iya. ya, Tinggal 3 menit saja. Iya. 5 Atau menit. izin Bapak Pak Kamat atau Pak Kasubag, mungkin izin bisa nanti kami kalau misalnya Bapak Ibu di Man 1 Maluku Tengah ini punya punya grup ZI misalnya gitu ya. Ya, kita bisa dimasukkan ke situ. Jadi biar kita bisa berdiskusi juga di sana di grup itu gitu ya. Jadi kita bisa lebih intens gitu maksudnya untuk diskusinya gitu ya. Kalau di Zoom kan memang kita terbatas seperti ini ya Bapak Ibu gitu. Tapi kalau di nanti ada chat grupnya ya kan lebih enak lagi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan 1 orang lagi boleh. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Di situ juga ada kamus eviden di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa download juga itu kamus evidennya. Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa pelajari di masing-masing area gitu ya. Misalnya tadi SPP seperti apa sih SPP itu gitu ya. Di situ ada di kamus evidennya itu penjelasan gitu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ya, ya. Terima kasih Pak Krisnanto dan Pak Anggi. Sebelum menutup, saya mewakili teman-teman semua menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak berdua dalam memberikan penilaian mandiri pada pembangunan zona identitas di masa Maluku Tengah. Sedikit catatan dari saya selaku Kepala Madrasah bahwa penunjukan kami selaku salah satu badan keluarga untuk zona identitas ini melalui sebuah SK yang bagi kami tidak ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang maksimal, sehingga apa yang kami siapkan ini sepengetahuan kami saja kami berupaya untuk menyesuaikan mengikuti tutorial atau mengisi apa adanya. Jadi kalau memang ada yang masih kurang-kurang kami mohon maaf dan kami mohon kesediaan untuk setelah ini kalaupun ada teman-teman yang bisa berkoordinasi berkomunikasi untuk menanyakan sesuatu hal, minta kesediaan Bapak berdua untuk bisa menanyakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin pertemuan Alhamdulillah. kita dalam rangka penilaian mandiri pembangunan zona integritas di Man 1 Maluku Tengah saya nyatakan ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. terima kasih Pak, Ibu, semangat terus ya Bapak Ibu ya. Jadi Sukses. jangan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dilengkapi untuk ininya videonya. Siapa? Izin ya Bapak Ibu, saya live di meeting. Oke. Ya, Ya. saya juga Bapak Ibu Baik, izin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum.